Shalom, selamat pagi semuanya. Yuk kita memuji Tuhan. Iya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Mulia nama-Mu, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Mulia nama-Mu, segala bangsa sujud padamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
Mari kita Haleluya. berdoa. Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau lah Allah yang hidup, Kau lah Allah yang layak disembah. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran kembali siaran renungan pagi hari ini, Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom. Ya, shalom, shalom semuanya. Haleluya. Utiar, Patrick, Pak Salmon, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Haleluya. Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Bu Titik, good morning. Cece Emi, selamat pagi. Haleluya. Bu Ruth Sukiyarti, Pak Saiman, selamat pagi. Pak Mei, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, good morning. Shalom. Devina, Benny, Juan, si kecil cantik itu, beautiful, yes, yes, yes. Bu Rita Irawati, good morning. Yuk kita baca Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Kita baca Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Berikutnya yaitu Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayub 42 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Yanti, Pak Elias, selamat pagi. Nah, ada seorang yang bernama Kenny ya. Kenny ini bertahun-tahun sebelumnya pernah imannya mundur ya. Lalu suatu hari imannya kembali dipulihkan oleh Tuhan ya. Caranya gimana? Yaitu dengan dia memandang keindahan dan rancangan Allah yang disaksikan di dalam alam semesta ya. Ketika ia merasa di mana Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengerti Tuhan, dan imannya merosot, alam berbicara padanya ya. Kenny kembali diliputi rasa takjub kepada Allah karena menyaksikan wahyu umumnya melalui alam. Jadi alam itu adalah wahyu umum daripada Tuhan. Angin, hujan, badai itu diberikan pada semua orang. Tidak ada pilihan-pilihan lain atau khusus-khusus yang lain, tidak ada. Semua kalau hujan ya kehujanan gitu ya. Matahari bersinar baik buat orang jahat, baik buat orang baik, sama-sama bersinar ya.
Nah, setelah ia merasakan kedahsyatan alam, kehebatan Tuhan, maka ia pun imannya menjadi tumbuh dan memberi diri dibaptis di depan seluruh jemaat gerejanya. Luar biasa ya. Dengan mata penuh air mata bahagia, ayah Kenny membaptis putranya berdasarkan imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi ayahnya ini pendeta ya. Jadi bukan jaminan kalau anaknya pendeta terus otomatis kenal Tuhan ya. Banyak anak-anak pendeta malah jadi pendekar, bener gak? Anak-anak pedagang jadi pendeta ya. Jadi di dunia ini memang macam-macam ragamnya ya. Kalau Anda bertanya, kok bisa ya gitu? Kok bisa ya? Ya bisalah karena manusia diberi kehendak bebas ya. Ada yang dilahirkan dari keluarga imam, pendeta semua gitu ya. Nanti satu nggak mau jadi pendeta, kok semua jadi pendeta gitu ya. Ada satu yang jadi pedagang dan sebagainya. Nah itu kan berdasarkan iman mereka masing-masing ya. Mereka diberi hak untuk memilih gitu ya. Nggak bisa dipaksa-paksa. Jadi setelah kalau kita baca Ayub ya, Ayub setelah menderita begitu banyak kehilangan dalam hidupnya, maka iman Ayub sempat turun ya, sempat bimbang ya, tapi ia tidak pernah berkata-kata jelek tentang Allah. Dikatakan di ayat Ayub 30 ayat 20. Ayub 30 ayat 20. Jadi selama Ayub itu menderita sakit, bangkrut, ia senantiasa bercakap-cakap dengan Allah dan dengan saudara-saudara besti-bestinya ya. Ayub 30 ayat 20. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Jadi ia tidak mendengarkan jawaban Tuhan. Ia menanti, ia merasa Allah gak menghiraukan dia gitu loh ya. Allah meninggalkan dia makanya. Iya. Sempat Yesus pun ditinggalkan bapaknya ya. Eli Eli lama sabachthani. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Di dalam kehidupan kita di suatu hari, entah hari yang sudah berlalu atau hari-hari mendatang, iman itu ada di dalam testing ya, dalam ujian iman. Engkau pasti akan merasakan Allah yang meninggalkan dirimu. Di mana ya Allah? Nggak ada. Ketika engkau sakit, divonis Tuhan sakit yang tidak bisa sembuh, tidak ada obatnya, hidupmu pasti tergoncang ya. Siapapun itu pasti sempat down lah sesaat. Tetapi kalau ia menyadari bahwa ada Tuhan dalam hidupnya, maka ia pasti berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika pertolongan itu tidak datang, Tuhan seolah-olah diam. Dan dikatakan demikian di ayat 38 ayat 1 ya. Seolah-olah diam, tidak menghiraukan engkau, apa yang kamu perbuat? Pasal 38 ayat 1 Ayub. Ayub 38. Ayub 38 ayat 1. Nih. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau. Ya cukup. Ya. Jadi akhirnya Tuhan itu menjawab dalam badai ya. Luar biasa ya Tuhan itu. Dia bisa menjawab dalam angin sepoi-sepoi. Dia bisa menjawab ketika guntur menggelegar ya. Dan dia bisa berkata-kata dalam semak belukar yang terbakar ya kepada Musa ya. Musa sempat tanya kan,
siapa engkau ini? Namamu siapa? Tuhan berkata apa? Aku adalah aku, ya. Aku adalah aku. Nggak usah ditanya lagi artinya ya. Karena I am that I am. Kemudian sudut pandang Ayub harus diperluas saat ia diajak untuk memperhatikan keagungan karya ciptaan Allah yang begitu kompleks ya. Ketika imanmu turun ya, ketika engkau galau, kau pandanglah hasil karya Tuhan. Di komplek kami itu banyak pohon kamboja ya. Dan tidak ada satu pohon kamboja pun yang identik atau sama bunganya ya. Itu membuat saya tergelitik untuk mau mengabadikan tiap-tiap puntung ya, sehingga kaya akan warna. Ada yang kuning sembur merah, ada yang merah sembur kuning, kumbang-kumbang yang kumbang-kumbang mengelilingi bunga ya. Ya, dia itu menaburkan serbu-serbunya Oh sehingga ya, mengawinkan satu dari lainnya, sehingga kuning itu sudah ada merahnya. Gitu. Jadi terjadi penyerbuan silang, maksudnya itu begitu, karena kumbang-kumbang itu berterbangan dari bunga satu ke bunga yang lain. Biasanya kuning tok itu, kuning bisa ada merahnya. Nah itu saya temukan adalah begini. Di belakang rumah itu ada kamboja kuning dari Bali. Lah satunya saya tanam kamboja merah ya dari Jawa. Terus mereka itu kayaknya kumbangnya riwa-riwi ya. Terus mereka berbunga dan berbuah. Akhirnya buahnya itu saya tanam, saya semai, dan akhirnya timbul pohon-pohon baru. Saya enggak tahu ya hasil bunganya itu nanti bagaimana. Tapi saya tanam di sekitar rumah kami di depan. Akhirnya ada yang putih, sembur merah, ada yang kuning, sembur merah, beraneka ragam ya bunganya. Saya sampai wow, luar biasa. Mungkin nanti satu hari saya sempatkan untuk mengabadikan. Di depan gereja saya tanam juga, dan tetangga juga menanam macam-macam bunganya. Ada yang merah full dan sebagainya. Kalau saya melihat gitu, wow, luar biasa ya. Kita tidak bisa ya menciptakan seperti itu ya. Bagaimana dua macam bunga, walaupun itu satu spesies, tapi warnanya beraneka ragam. Dari satu pohon, dua pohon, jadi banyak pohon yang tidak ada yang sama bunganya itu ya. Suatu keajaiban alam. Kalau saudara memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, bukankah engkau akan bertanya, siapa ini arsiteknya ya? Siapa ini yang menciptakan ini ya? Sungguh ajaib Tuhan. Sungguh ajaib. Belum lagi kelopaknya ya, ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang lonjong, ada yang bulat-bulat. Itu pun sudah beraneka ragam. Jadi dari satu pohon warna lain, satu pohon warna lain akan berkembang, bertumbuh menjadi beraneka ragam. Nah, hidup kita juga seperti itu kan, ya. Dari dua orang suami istri akan timbul anak-anak yang karakternya beda-beda, ya. Wajahnya pun beda-beda ya. Nah, disinilah keajaiban hasil karya Tuhan. Maka dari itu hari ini kalau imanmu mulai goyah ya, ada Tuhan tak? Tuhan kok enggak menolong ya? Kok aku dibiarkan kesunyian, kesendirian? Kok aku dibiarkan menderita? Bahkan Tuhan itu meninggalkan aku ya. Walaupun kau tidak berseru seperti Tuhan Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Itu karena dia harus memikul dosa umat manusia seluruh dunia ya. Jadi Allah harus meninggalkannya untuk menderita sendiri ya. Kadang-kadang kita ini kan dibiarkan menderita sendiri ya. Mungkin itu karena ulah kita sendiri kan, betul enggak? Iya. Seringkali kita berbuat hal-hal yang aneh-aneh sehingga akhirnya kita menderita. Kita tidak menuruti hukum-hukum ilahi ya. Kita enggak menuruti kata-kata bijak dari Amsal ya. Coba dibaca Amsal itu
mulai Januari ini tiap hari ya. Dihafalkan 1 ayat lah minimal tiap hari. Kalau saudara baca Amsal itu tiap hari bertahun-tahun, tidak usah dihafalin. Hafal saudara-saudara ya. Pasti akan hafal. Nah itu akan menjadi tuntunan dalam hidup ya. Hari-hari ini kalau saudara mendengarkan satu radio Surabaya itu, tiap hari ada orang kehilangan sepeda motor ya. Tiap hari ada orang ditipu ya. Tiap hari ada hal-hal jelek terjadi dalam proses kehidupan manusia. Kemudian saya pikir begini, kok gak kapok-kapok ya? Orang itu, oh sepeda hilang lagi gitu ya. Dia bilang gini sambil mau nangis, saya ini loh masuk rumah sebentar ya, ngambil apa gitu loh ya. Jadi sepedanya itu diparkir di depan rumah, sudah dikunci tapi nggak diamankan ya, nggak dikunci setir, nggak di apa ditambah setang atau pokoknya nggak ngerti lah pengamanan sepeda motor itu ya. Biasanya nggak apa-apa. Nah, dan juga cuma sebentar aja kok ya. Akhirnya apa? Hilang, dia keluar itu hilang, nggak lama ya. Ya itu manusia ya nggak kapok-kapok, padahal mungkin dia dengerin SS tiap hari ya, dengerin ada penipuan ya, penipuan untuk apa suku cadang mobil dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya kalau kenapa biasanya Pak? Ojol itu apa nih? Dia ini kirim paket itu kan cuma sebentar saja, dia taruh sepedanya tidak dikunci, bahkan kuncinya itu masih ceket di motornya sepedanya. Itu dia mengantarkan barang ke rumah orang gitu loh. Nah itu disikat diambil. Waduh mentolo juga penjahat itu ya. Nah itu kan kejahatan makin hari makin jahat ya. Iya. Banyak kejahatan yang hari-hari ini kita tidak boleh dan dia harus masuk gang. Jadi sepeda motornya ditaruh di luar gang. Terus dia masuk gang sebentar, keluar sudah hilang. Bahkan sama barang-barang paketan lainnya itu diambil. Oh itu untung ketemu, dikejar sama polisi ketemu. Nah itu paketnya itu kalau 100.000 aja, kalau 40 paket kan 4 juta dia harus tempuh itu. Belum kalau di dalamnya mungkin ada handphonenya berapa juta. Aduh. Maka dari itu ya hati-hati ya, berwaspadalah. Nah itulah perlunya kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Dia ya. Atas perlindungannya itu. Ya sekalipun terjadi. Loh katanya Tuhan melindungi tapi kok enggak hari ini kok enggak ya, pasti ada unsur-unsur keteledoran manusia ya. Tuhan pasti melindungi ya. Ya. Suatu hari ya saya pernah mengkisahkan ya, Bu Rima kan ada di sini, handphonenya pernah jatuh terus diambil orang. Tapi dengan beberapa cara akhirnya kembali ya. Itu kan saya melihat wow, Tuhan itu melindungi ya, tidak saja orang ya yang dilindungi, tapi barang-barangnya juga dilindungi ya, akhirnya bisa kembali gitu. HP saya pun juga pernah dicangking orang, dipikir HP-nya dia, memang dia tidak berniat untuk mengambil ya. Casingnya sama. Karena casingnya sama, maka dari itu casingnya itu ya, HP saudara itu dikasih nama yang gede-gede gitu, atau dikasih stiker apa yang mencolok ya supaya nggak dianggap handphonenya sama gitu. Tapi akhirnya juga dikembalikan. Padahal saya sempat memblokir semua yang ada di handphone itu ya. Ya nggak apa-apa lah, pengamanan awal gitu ya. Dan pada akhirnya dia mengembalikan dan dia minta maaf. Dia bukan mau nyuri tapi ya itu tadi salah ambilnya. Kok bisa ya? Ya itulah senior-senior itu kalau cari ya di gereja ya gitu, mana handphoneku, anak-anak itu ya. Iya. Saya katakan di sini tidak ada barang hilang, saya katakan begitu. Akhirnya ya ketemu, ternyata ditaruh mana. Iya. Anak-anak itu kalau dikasih handphone dia masa tahu itu barang mahal. Pokoknya minta mama kasih kan gitu. Taruh ya. Di atas meja saya nemukan ya saya kantongi aja sudah. Terus dia bingung lu cari, kamu cari apa? Handphonemu. Nah itu hal-hal yang kecil ya. Iya. Kita itu iman boleh turun, tapi harus tetap percaya kepada Tuhan dan harus naik kembali ya.
Jangan turun terus melorot, akhirnya binasa. Ayub imannya sempat goyah, sempat turun ketika bertubi-tubi ada ujian dalam hidup. Tapi akhirnya dia lulus. Dia bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Ya, seringkali kita kan lihat orang bersaksi. Oh, ketemu Tuhan Yesus gini-gini menolong, sakit disembuhkan, keuangan tipis diberkati dan sebagainya ya. Tapi saudara nggak pernah ngerasain gitu ya? Pernah ngalami. Nggak pernah ngalami. Ayo, tahun baru ini alami Tuhan ya. Nah, ya. Bukan berarti saya mendoakan saudara sakit, saudara terpuruk, bukan. Tetapi jika hal-hal buruk itu terjadi dalam hidupmu, jagalah imanmu supaya nggak turun ke jurang ya. Boleh turun sedikit seperti detak jantung itu ya, turun sedikit. Satu tanda kehidupan. Mungkin Anda bertanya, ada Tuhan tak? Aku kok gak ditolong. Ini aku mau bangun pagi, aku kok sudah kelelahan. Aku mau kuliah ngelihat teman-teman kok mencekno. Pernah nggak gitu? Aku mau ibadah kaum wanita, hari ini ada ibadah kaum wanita ya. Terutama wanita-wanita itu yang baperan ya. Aduh, aku nanti itu jejer sama siapa ya? Mau duduk sama siapa ya? Jangan sampai saya duduk sama si A, si B, si C itu mencekno. Kamu ketemu itu lagi. Nah, itu lagi. Ya, dilewati hal itu harus bisa dikuasai ya. Iya. Penguasaan diri, gimana kita ketemu orang itu. Yang penting diri kita ini dikuasai. Kita punya resolusi hidup ya, resolusi hidup. Imanku tidak akan goyah. Sekali Yesus tetap Yesus. Aku melihat ciptaan Tuhan setiap hari. Aku melihat karya Tuhan setiap hari. Aku mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau sudah punya statement seperti itu, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu kau tetap semangat. Amin. Amin. Tetap buka toko. Amin. Amin. Walaupun kemarin tidak ada satupun yang masuk toko. Mungkin masih repot ngurusi kantor atau pekerjaan yang mungkin numpuk, ditinggal seminggu libur ya. Jadi tidak ada orang yang makan-makan di luar. Ya enggak apa-apa. Hari ini pasti rame ya gitu. Iman itu memang harus ngalami perjalanan iman ya. Karena iman itu tidak boleh mandek. Iman itu harus berjalan, bertumbuh bersama-sama pertumbuhan kerohanian kita. Jadi pandang burung-burung di udara. Setiap hari itu saya punya aviari gratis ya. Aviari gratis. Jadi banyak burung-burung. Ya burung tekukur, burung gereja, burung emprit, burung kutilang. Pokoknya burung-burung yang bebas di alam merdeka itu datang ke rumah kami. Untuk apa saudara? Makan. Makan dari sisa-sisa yang ditebar-tebar sama si lovebird itu ya. Di bawah itu sampai tebal itu tumpukan benih apa itu gandum ya, dia kan makan gandum itu. Betul, nakal kalau makan dia nggak mau ini dia kereker gitu, tapi jatuh semua di bawah kandangnya itu. Apa itu nggak tahu, dia sengaja itu dibuang-buang supaya rekan-rekannya dia itu bisa makan atau gimana? Nggak tahu, nggak bisa bahasa burung. Nah, kalau saya punya nasi lebih, ya saya taruh aja di atas atap kandang. Besok udah habis gitu habis, ya. Bersih. Entah dimakan tikus apa dimakan burung. Tapi ketika berapa jam sekali itu mereka datang ya. Jam 10, jam 12, jam 2, saya sampai apal jam mereka datang. Kalau hawa panas mereka mandi di tempayan-tempayan yang saya isi air, kasih tanaman air. Jadi saya melihat ini dari ruang makan saya melihat loh, ini kita ndak usah memelihara mereka ya. Mereka rutin datang gitu ya. Dan bawa anak-anaknya mereka untuk diloloh, dikasih makan ya. Rekan-rekannya makin hari makin banyak ya. Mungkin tanya ya, kamu kemana kamu? Oh, aku ke Pondok Mutiara. Sana banyak makanan, mau ikut semua. Tapi ada orang yang nggak mau karena kotor ya. Nah, memang railing tangga bisa kotor, bisa putih-putih.
Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti kita bersihin. Saya memberi Ya, mereka itu, suatu- akhirnya mereka makan makanan anjing juga loh ya. Berani loh mereka mendekati makanan anjing yang ada di teras ya. Dan saya lihat lo pinter ini cari makanan yang lebih kelas ya, itu makanan anjing ya, luar biasa. Disitulah ada peralihan pola makan ya. Saya melihat, oh Tuhan ini menciptakan segala-galanya ini luar biasa ya. Jadi saya sedih kalau ada orang menangkepi burung-burung di udara dijual itu ya, sampai ada orang yang beli terus dilepas kembali. Sebab apa? Mereka termasuk membawa proses kehidupan di alam ini ya. Mereka makan biji-bijian, kemudian biji itu kemudian tumbuh ya. Nah itulah kita tahu itu ada Allah yang mengatur semuanya itu. Amin. Hari ini mungkin kau bingung sama pekerjaanmu. Mungkin karyawan belum kembali. Mungkin kau harus membangun dan harus tepat waktu. Tapi kok mendung ya. Kok BMKG bilang tak sampai tanggal 10 ada badai. hati-hati. Lah nanti kalau ngecor bagaimana? Apa enggak kehujanan? Nah ya itu. Terus Anda mau turun imannya. Tetapi saudara harus beriman. Hari ini saya selesai ngecor, baru nanti hujan. Gitu. Ya Pak Elias ini saya lihat buka atap di waktu hujan. Saya pikir, oh enggak apa-apa, dia kan pendoa ya. Pasti dia berdoa supaya jangan hujan di rumahnya. Dan kenyataannya ya enggak hujan saudara. Di tempat lain hujan, di rumahnya enggak hujan sampai dia bisa menutup atap. Nah inilah hal-hal yang pelatihan iman, kalau saya bilang itu melatih iman ya. Hari ini siapa yang buka toko males-males? Ada orang beli enggak ya? Uangnya orang-orang kan udah habis buat belanja liburan ya. Tapi saudara katakan kalau ada yang jual, pasti ada yang beli ya kan? Jadi jangan undur. Iman harus tetap maju. Kalau bekerja harus pakai iman. Tidak ada orang melakukan segala sesuatu tidak beriman ya. Saudara kan beriman, hari ini aku ke kantor, pasti sampai kantor, iya kan? Kan tidak beriman, halah ben macet ae. Kan ya enggak kan? Ada di toko itu sepi, ada orang datang. Ya saya berdoa, Tuhan kirimkan pelanggan bagi kami Tuhan. Tuh, orang gitu ada ujung-ujung ada orang datang. Waduh, luar biasa ya Tuhan, tidak perlu lama ya, Tuhan jawab doa kita ya. Ada pelanggan yang masuk. Ya bahkan di gereja kuno ya, itu pendetanya kalau hari Sabtu itu berdiri di depan pintu ya, dan pintunya dibuka, terus dia mengundang jiwa-jiwa untuk hadir di gereja. Saya pikir ya aneh ya, tapi saya pikir-pikir oh iyalah enggak apa-apa, dia kan mengundang dalam imannya ya, supaya jiwa-jiwa datang berbondong-bondong untuk beribadah. Ya enggak ada salahnya. Makanya kalau tahun baru itu jangan tutup pintu rumah. Amin. Sebentar lagi Imlek kan. Kalau tradisi Imlek kan lebih kental lagi ya. Semua jendela rumah disapu, dibuka blak untuk menerima tamu-tamu. Ya ini sebentar kita akan merayakan ya, yang orang Chinese ya. Tapi yang enggak Chinese ya jadi Chinese juga, soalnya minta angpau. Bener nggak ya? Iya. Di pasar itu semua minta di pasar minta angpau semua. Ya toh. Parkir itu tukang pedagang angpau gitu ya. Yo. Selamat pagi Bu Lasma, Pak Retono, Bu Silvi, Valerie. Ayo semangat, pacu dirimu ya. Apa itu, pompa dirimu supaya iman kita menjadi bangkit kembali ya. Ini masih hari ke-7 ya. Ya. Hari Selasa, hari ke-7. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau meneladani Ayub ya Tuhan Yesus, yang dia mendapatkan ujian yang luar biasa beratnya, tapi dia masih percaya Tuhan pasti menolong dia. Dia mempunyai iman yang kuat. Tidak dari kata orang saja dia
mau mengalami sendiri, mengalami pertolongan Tuhan, dia pasti menikmati pertolongan Tuhan itu sendiri, bukan kata orang. Ya, kita sendiri juga harus mengalami pernah ditolong Tuhan. Waktu kita minta tolong pada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar seruan doa kami, seolah-olah Tuhan jauh, seolah Tuhan meninggalkan kami. Tapi imanmu akan kuat, oh pasti ditolong Tuhan. Amin. Dengan imanmu yang kuat itu, kau pasti mendatangkan pertolongan itu, karena Tuhan dengar doamu. Memang kadang-kadang ditunda ya Tuhan, belum dijawab, dan itulah iman kami tetap pada Engkau Yesus. Kami selalu berdoa menantikan keajaiban-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Kalau di dalam ramalan baik tanggal 10 ada hujan, badai, angin kencang, ya Tuhan Yesus, itu diharapkan kita semua berdoa supaya malapetaka itu tidak terjadi pada kita semua. Waktu kita berjalan keluar, selalu dilindungi Tuhan. Kemanapun kita pergi, selalu Tuhan melindungi, menyertai, sehingga kita tidak ditimpa malapetaka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau tetap bersama Engkau, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan, sehingga kami tetap aman di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih rekan-rekan kami yang menyertai kami senantiasa di pagi hari. Engkau memberi kesehatan, kekuatan bagi mereka yang dari Mojokerto, dari Surabaya, dari Semarang, dari Jakarta, dari manapun kota-kota di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, di 5 benua. Tuhan tolong mereka ketika iman mereka tergoncang, ketika ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan iman mereka menjadi turun. Tuhan tolong mereka, perlihatkan kasih dan kuasa-Mu, perlihatkan keajaiban-Mu ya Tuhan. Perlihatkanlah mujizat-mujizat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya, oleh karena itulah nanti kami akan melihat dan mengenal Engkau sebagai Juru Selamat yang hidup, sebagai Tuhan yang hidup. Kalau dulu dari kata orang kami mengenal Engkau, tetapi hari-hari ini kami mengalami Tuhan sendiri. Dan kami tahu Tuhan itu selalu menolong. Amin. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bu Reni, Pak Fran, semua yang sudah bersama kami, baik yang nanti siang maupun nanti sore, nanti malam. God bless you all. Tetap sehat. Thank you. Tetap semangat. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya.